Setelah semua selesai seperti ini, kita tinggal membuat kunci jawabannya ya. Jadi untuk membuat kunci jawaban kita harus matchingkan antara tabel sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, kita ambil yang pertama dulu. Jadi mata. Mata ini gunanya untuk melihat. Berarti klik sebelah mata, kemudian di keyboard tekan Shift, dan kemudian pilih melihat. Oke, jadi ini sudah menjadi kunci jawaban. Dan kita bisa memberikan berapa nilainya di sini setelah ada satu matching seperti ini. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Hari ini kita akan membuat video tutorial sederhana yang cocok untuk anak-anak seperti kelas TK 1, 2, 3 SD. Yang biasanya sesuai kalau kita ujikan soal yang berbentuk menjodohkan atau matching ya. Di sini masih menggunakan TeacherMate ya. Lalu apa saja yang akan diperlukan? Simak video tutorial berikut. Baik, pertama-tama kita membuat template-nya dulu. Jadi kita membuat dengan Microsoft Word seperti biasa. Di sini saya kasih nama contoh soal, kemudian nama materinya, dan di sini adalah petunjuknya ya. Petunjuknya. Kemudian saya buat tabel, di sebelah kiri ada icon-icon, kemudian di sebelah kanan ada acak untuk menjodohkan nanti. Jadi nanti kalau mata itu digunakan untuk apa dan sebagainya seperti itu. Kemudian dari Microsoft Word ini langsung saya simpan, saya ekspor ke PDF ya. Dan file PDF inilah yang nanti akan kita gunakan untuk kuis di TeacherMate. Baik, kita langsung saja mulai dengan TeacherMate-nya. Bagi yang belum mempunyai akun TeacherMate, silahkan sign up saja. Sign up ada di sini. Pertama masuk ke alamat teachermate.com, kemudian pilih sign up. Dan saya sarankan langsung saja register with Google. Sehingga nanti kalau Google-nya sama dengan akun Classroom kita, dia akan mudah untuk sinkronisasi. Karena saya sudah punya akun, jadi saya langsung sign in saja. Saya sign in dengan Google. Kemudian ini tampilan dari halaman saya. Saya sudah pernah melakukan membuat soal di sini ya. Ada contoh beberapa. Langsung kita masuk ke Create Worksheet. Setelah itu kita kasih title-nya ya. Ini saya kasih soal menjodohkan atau matching question. Deskripsinya boleh dikosongkan atau diisi petunjuk bagaimana cara pengisian soal. Untuk ini saya kosongkan saja. Kemudian di bawah sini ada background. Ini adalah soal yang akan kita upload, yaitu soal PDF yang kita buat dengan Microsoft Word tadi. Kalau belum jelas bisa melihat video-video sebelumnya. Sudah ada beberapa yang saya praktekkan bagaimana cara mengupload soal. Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Di sini bisa membaca file yang berbentuk gambar yaitu JPG, PNG, dan GIF. Kemudian untuk file dokumen bisa membaca PDF dan file Microsoft Word. Oke, selanjutnya perintahnya adalah drag and drop. Saya akan drag and drop file PDF yang sudah saya buat tadi. Saya buka dulu, kemudian saya tarik ke bagian sini. Sampai warnanya hitam, kita lepaskan. Dan sekali lagi saya ulang, untuk upload background soal ini yang berbentuk PDF atau Microsoft Word itu bisa membaca sampai maksimal 12 halaman. Tapi karena di sini saya memang punya satu soal, jadi saya klik satu soal saja. Kemudian pilih Make My File. Baik, ini adalah tampilan soal yang saya buat di Microsoft Word tadi ya. Kemudian saya ekspor menjadi PDF dan selanjutnya saya upload ke TeacherMate ini. Bagaimana cara membuat soal menjodohkan? Cukup sederhana. Jadi di sini ada kotak icon sebelah kiri dan di sini ada deskripsi di sebelah kanan. Kita akan menjodohkan atau mencocokkan fungsi dari panca indera ini. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah mengklik icon ini, matching, atau pilih insert, matching juga ada di sini. Nah, ini. Jadi kedua fungsi tersebut adalah sama. Kita ambil dulu salah satu saja ya, matching sebelah sini. Kemudian kita buat kotak di sebelah dalam dari icon ini supaya nanti bisa dibaca oleh pensil yang untuk mengerjakan. Saya buat kotak seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah ada
bordernya ya. Kalau tidak mau border, silahkan diputihkan saja. Kemudian di sini kalau masih aktif ada edit matching, maksudnya untuk memberi berapa skor pada setiap yang dicocokkan itu. Selanjutnya kita buat lagi untuk semuanya, kita lakukan semuanya. Caranya sama seperti ini. Oke, kemudian kita masih bisa adjust, besarkan atau kecilkan. Dan kita kalau nggak mau border, silakan klik warna putih. Untuk lebih cepat, selama ini masih aktif, klik saja Ctrl D. Ctrl D. Tapi perhatikan kalau Ctrl D biasanya keluar bookmark seperti ini ya, di sebelah kanan. Karena shortcut itu sama dengan bookmark. Kemudian posisikan di sebelah sini. Oke, Ctrl D lagi. Ini cancel aja. Oke. Setelah semua selesai seperti ini, kita tinggal membuat kunci jawabannya ya. Jadi untuk membuat kunci jawaban kita harus matchingkan antara tabel sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, kita ambil yang pertama dulu. Jadi mata. Mata ini gunanya untuk melihat. Berarti klik sebelah mata, kemudian di keyboard tekan Shift, dan kemudian pilih melihat. Oke, jadi ini sudah menjadi kunci jawaban. Dan kita bisa memberikan berapa nilainya di sini setelah ada satu matching seperti ini. Katakan satu saja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, telinga. Telinga digunakan untuk mendengar. Berarti klik telinga, pilih Shift, kemudian klik mendengar. Oke, ini sudah matching, sudah hijau. Dan kalau kita mau kasih nilai juga sama. Selanjutnya ini hidung, kita klik hidung, kemudian tekan Shift dan pilih mencium. Begitu seterusnya untuk lidah untuk merasa dan tangan untuk meraba. Baik, sekarang sudah selesai. Bagaimana cara membuat soal matching pada TeacherMate? Sederhana kan? Selanjutnya kita akan ujikan di Google Classroom. Apa yang harus dilakukan sekarang adalah pergi file, kemudian pilih close. Oh iya. Sebelum itu kita bisa preview dulu di sebelah sini, atau nanti juga ada di langkah selanjutnya. Di sini kalau mau preview, kita preview. Baik, ini tampilannya. Jadi ini perintahnya ya, letakkan pointer di atas kotak sebelah kiri, tarik ikon pensil ke sebelah kanan. Jadi pointer kita itu nanti tidak akan ada kelihatan di sini kalau kita tidak menyentuh kotak. Tapi kalau pointer menyentuh kotak, dia akan ada pensil. Nah, seperti itu. Jadi pensil itulah yang digunakan untuk menjawab. Tapi kalau dia di luar kotak, maka pensilnya hilang. Oke. Jadi contoh mata ini kita tarik ke sini. Nah, seperti itu saja. Selanjutnya kita close untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini juga bisa preview ya, seperti langkah yang pertama tadi. Kita langsung ke create an assignment saja. Create an assignment. Kemudian ini adalah soal menjodohkan atau matching. Kalau ini kata assignmentnya mau dihapus atau diganti, tugas atau homework dan sebagainya, silakan. Ada 4 langkah di sini. Ini adalah langkah yang pertama, memberi nama tugasnya. Langkah yang kedua kita next. Nah, di langkah kedua, kemarin juga pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas fungsi dari bagaimana cara siswa mengerjakan. Kita pilih yang dengan Google Account saja, karena ini akan kita gabungkan di Google Classroom. Oke, kita pilih Google Account. Selanjutnya kita next. Di sini langkah yang ketiga adalah bagaimana kita mau menampilkan nilai setelah soal tersebut dikerjakan. Kita pilih skor. Saya pilih skor, kemudian untuk informasinya saya lanjutkan saja semuanya langsung. Jadi ketika diklik submit, mereka langsung dapat skornya, begitu juga dengan kunci jawabannya. Kalau mau dieksplor, silakan baca satu persatu apa yang akan ditampilkan setelah soal itu disubmit oleh siswa yang mengerjakan. Silakan dicoba. Kemudian kita next. Nah, di bagian ini kalau di Google Classroom, kalau kita kombinasikan ke Google Classroom, dia akan ada 2 menu di bawah ya untuk Pro version ini. Tapi kalau kita pilih yang bagian kedua tadi, 2 menu ini tidak ada. Untuk
latihan ini saya akan tampilkan aja semuanya ya. Oke, kita save. Setelah save, maka akan keluar URL seperti ini. Sebenarnya ada dua cara ya. Kalau kita mau mengerjakan dengan link saja, maka copy saja link ini. Kemudian bisa dibagikan ke mungkin WhatsApp atau di aplikasi yang lain. Nah, nanti anak bisa mengerjakan. Tapi harus login dengan email mereka. Tapi kali ini kita akan gunakan dengan Google Classroom supaya anak nanti bisa mengerjakan dengan akun yang sama yang digunakan di Google Classroom mereka. Saya pilih di share to Google Classroom. Selanjutnya sistem akan membaca email yang sama saya gunakan untuk mendaftar. Oke, saya klik kelas mana yang akan dimasukkan. Saya pilih kelas TeacherMate. Ini adalah salah satu kelas saya untuk latihan. Selanjutnya dia akan membuka seperti ini, dan ini juga masih bisa diganti. Deskripsi atau instruksi soal juga bisa dibuat lagi. Berapa siswa yang akan mengerjakan saya buat semua, berapa total poin, kapan mulai mengerjakan, dan topiknya saya pilih tugas. Kita langsung assign saja. Assign. Baik, setelah assign kita diminta untuk view classroom kita. Dan ini adalah tugas yang baru kita masukkan, yaitu soal menjodohkan. Karena ini saya sebagai gurunya, jadi saya tidak akan mengerjakan. Jadi saya akan coba mengerjakan dengan akun siswa ya. Oke, saya buka akun siswa dulu. Dan ini adalah akun siswanya di kelas TeacherMate tadi. Kemudian masuk ke classwork ya, siswanya ini yang mau mengerjakan. Kemudian ini adalah soal yang barusan kita buat. Sudah masuk ke sini. Sekarang kita akan coba bagaimana siswa TK ini bisa mengerjakan soal yang kita buat tadi. Klik. Kemudian klik soalnya ini. Di sini siswa diminta untuk login dengan Gmail mereka. Karena sudah berada di Classroom, jadi nanti akan membaca akun Classroom-nya secara langsung. Oke, klik saja akunnya. Dan soal itu sudah muncul seperti ini. Icon-icon di atas ini juga sebenarnya kita bisa hilangkan atau tampilkan, yaitu tadi ada di 4 langkah yang saya sebutkan tadi, yaitu pada langkah yang keempat, kalau mau ditampilkan atau tidak. Oke, selanjutnya anak akan menjawab ya. Jadi sesuai dengan perintah ini, letakkan pointer di atas kotak sebelah kiri, tarik icon pensil ke kotak sebelah kanan. Kita jadikan nilai 100 saja mengerjakannya ini, sebagai contoh saja. Oke, dari mulai mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, dan tangan untuk meraba. Oke, sudah selesai. Kalau seandainya siswa mau melakukan menulis dengan teks atau menggambar dengan pensil juga sebenarnya bisa di sini, tetapi di soal ini kita tidak menyarankan untuk membuat itu. Jadi nanti kalau sekiranya ikon-ikon ini dianggap tidak perlu, dihilangkan saja ya, supaya tidak terdapat coretan-coretan lain yang siswa buat pada halaman soal ini. Selanjutnya siswa harus mengklik I'm done, bisa di icon sebelah atas ini atau di bagian bawah. Klik saja I'm done untuk submit. Oke. Langsung di sini siswa mendapatkan skornya 100%. Oke, setelah siswa mengerjakan ini dan mendapatkan nilainya, di Google Classroom-nya juga siswa bisa masuk ke menu stream, kemudian klik soalnya itu, kemudian karena di sini tidak mengerjakan di Google Classroom-nya ya, semua soal dan nilai masuk ke bagian TeacherMate. Jadi siswa diusahakan kalau bisa klik Mark as done. Jadi nanti bisa juga dinilai di dua versi, yaitu penilaian di Google Classroom atau penilaian di TeacherMate. Tetapi salah satunya saja sebenarnya sudah cukup. Kalau mau dua-duanya, klik Mark as done. Mark as done. Jadi nanti dua-duanya masuk penilaian guru. Baik, siswa sudah mengerjakan. Kita kembali ke bagian gurunya. Nih. Nah, oke, salah satu nama sudah mengerjakan dan skornya adalah 100%. Sekarang kita akan kembalikan untuk siswa ini dengan komen yang diberikan oleh guru. Klik di sini, boleh review submission. Kemudian langkah yang kedua juga bisa dilakukan di bagian skor ini. Kita klik coba di review submission. Nah, ini yang dikerjakan oleh siswa tadi. Dan secara otomatis nilainya sudah keluar. Di sini sudah mendapat 5 dari 5.
Artinya karena tadi saya membuat soalnya adalah per matching itu nilainya 1. Jadi soalnya ada 5, maka dia dapat 5. Walaupun di tempat tadi presentasinya adalah 100 ya, karena betul semua. Kalau seandainya mau memberi nilai sendiri, auto dengan teacher, klik di sini, atau custom point bisa dilihat di sini. Dan finalnya ada di sini ya, 100%, yaitu betul semua. Dari 5 soal, menjawab 5-5-nya betul. Oke, guru juga bisa memberikan komen di bagian komen ini. Kita kasih good job. Kemudian klik komen. Dan selanjutnya return ke siswa untuk siswa dapat melihat skornya. Berikutnya, guru juga bisa melakukan print dan close. Untuk mengkoreksi soal berikutnya, silakan klik tanda panah ini ke kiri dan ke kanan jika ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan soal ini. Tapi karena ini cuma 1, jadi tombolnya itu tidak aktif. Oke, kita close saja. Sudah selesai, jadi kita sudah dapat nilai-nilainya dan kita juga sudah kembalikan ke siswa. Yang langkah selanjutnya, seandainya kita mau melihat skornya itu ada siswa banyak di sini, maka nanti akan ada nama, ini alamat Gmail yang digunakan tadi, kemudian skornya akan tampil di sini semua. Dan kalau seandainya ini sudah selesai, guru bisa melakukan set as complete, maksudnya semua siswa sudah mengerjakan ya. Dan yang terakhir, guru juga bisa mendownload nilainya berbentuk Excel, yaitu di sini. Export score to CSV. Oke, dan kalau di-download, kita buka, hasilnya adalah seperti ini. Ada namanya, kemudian email yang digunakan, berapa poin dia dapat, berapa total nilainya, skornya berapa, kemudian skornya jenisnya apa, auto store, dan jam berapa di submit. Oke, jadi sangat detail di sini. Baik, kita kembali ke sini. Demikian cara sederhana membuat soal menjodohkan atau matching yang sangat sesuai untuk siswa kelas bawah ya, yaitu maksudnya TK, kelas 1, 2, 3 SD yang mungkin sifatnya berbentuk gambar yang banyak, jadi siswa tidak perlu mengetik, tidak perlu memilih pilihan ganda dan sebagainya, cukup menarik pensil-pensil aja antara gambar yang satu dengan apa yang akan di-matchingkan atau dijodohkan pada soal tersebut. Terima kasih, semoga ini dapat memberi manfaat. Terus dukung channel ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Selanjutnya saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye.